Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini quick explanation aja. Because now I don't want to long explanation. Jadi saya nggak mau terlalu banyak jelasin. If you don't understood what I mean, please visit our school. Saya ada setiap hari Selasa, Kamis, sama hari Jumat. Jadi kalau misalnya kalian nggak paham sama apa yang saya omongin, kalian bisa ketemu saya di hari Selasa, Kamis, sama Jumat ya, every week, setiap minggu itu. Tapi tolong, kalau yang mau ketemu saya benar-benar emang mau belajar. Kalau emang kalian cuma mau main, mending nggak usah ketemu saya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kalian nggak paham, mending kalian ke sekolah aja ketemu saya gitu. Tapi janjian dulu sama saya ya, chat saya dulu, Bu saya mau ke sekolah, saya mau belajar ini gitu. Oke ya. Sekarang saya mau jelasin singkat aja tentang tentang tugas kalian yang kalian nggak kelar. Saya lupa, bentar, saya lihat dulu tugasnya, teksnya. Sebentar ya. Nah ini udah lama banget, 2 minggu yang lalu, yang latihan soal ya teman-teman. Nih latihan soal ini. I don't know why kalian belum selesai. Mungkin this is very hard, but kalian tetap harus ngerjain teman-teman. Kenapa? Karena ulangan semester pun nanti kita akan ngerjain ini gitu. Jadi kalian harus benar-benar paham ini. Jadi kalau misalnya kalian tidak paham tentang tugasnya atau tentang gimana ngejurnalnya, tolong ke sekolah aja, ketemu saya gitu, nanti saya jelasin secara langsung. Tapi ada syaratnya ya. Syaratnya adalah kontak saya dulu. Terus habis itu kalau memang takutnya saya nggak ada di sekolah juga kadang gitu, tapi sih harusnya saya ada ya. Terus jangan lupa bawa bukunya aja, bawa diri doang ya. Terus pakaiannya yang sopan, yang rapi, pakai masker. Oke. Dari soal ini kan kalian disuruh buat jurnal umum, ya kan? Ini buat jurnal umum. Jurnal umumnya udah saya siapin di sini. Nah, ini jurnal umumnya. Saya nggak mau jelasin lagi karena ini udah pernah saya jelasin di video sebelumnya. Ini saya cuma liatin doang. Nanti saya akan kasih, kalian bisa lihat jurnal umumnya, kalian bisa lihat sendiri soalnya, apa yang nggak paham nanti bisa ketemu saya gitu ya. Oke. Terus selain jurnal umum, saya juga nugasin kalian kalau nggak salah buat buku besar dan naik saldo. Itu tanggal 20 Oktober ya, tanggal 20 Oktober suruh ngerjain buku besar dan neraca saldo dari latihan soal ini gitu. Tapi memang yang ngerjain juga cuma sedikit. So saya mau liatin aja ini buku besarnya. Mungkin kalian agak bingung ya tentang buku besar karena saya juga lupa. Kemarin saya belum jelasin tentang nomor akunnya Akpem ya.
Saya juga salah sih, saya belum jelasin tentang nomor akunnya Akpom di sini ya. Saya lupa. Jadi mungkin kalian agak bingung. Tapi kan kemarin udah ada beberapa anak yang nanya sama saya, Bu, ini gimana? Belum ada nomor rekeningnya, belum ada nomor akunnya. Nggak apa-apa, kata saya. Yang penting kalian ngerjain. Kalau misalnya acak pun nggak apa-apa gitu. Tapi kayaknya tetap masih ada yang bingung. So saya mau jelasin buku besar aja ya, bentar. Ini belum saya ubah. Bentar ya guys, mau saya ubah dulu. Simpulannya itu bangunan dibutuhkan untuk membuat sebuah desa atau kota lebih maju dan lebih sejahtera. Banyak hal yang mempengaruhi berlangsungnya pembangunan secara merata, mulai dari faktor ekonomi, sosial, dan geografi. Beragam upaya telah dilakukan oleh pemerintah agar pembangunan dapat berjalan dengan semestinya. Jadi gini teman-teman, singkatnya buku besar itu kan ini udah selesai nih jurnal umumnya ya kan. Berarti kalian tinggal ngerjain buku besar. Tapi kan awalnya ini nomor rekeningnya nggak ada kan, karena saya belum ngejelasin cara buat nomor rekening ya. Nah sekarang saya mau jelasin dulu gimana sih cara buat nomor rekening. Ini penjelasan singkat aja. Jadi di sini kalian bisa lihat, di sini ada piutang pajak reklame. Nomor akunnya itu di sini kita lihat, di sini nomor akunnya adalah 11301. Nah dapat dari mana? Ini dapat dari sini teman-teman. Jadi nanti saya akan kasih kalian ini. Ini adalah peraturan Menteri Keuangan tentang nomor akun pemerintah daerah ya. Ini nomor akunnya pedomannya ada di sini. Jadi kalau misalnya kalian mau buat nomor akun, kalian bisa nanti akan saya kasih di Classroom, kalian tinggal download gitu. Kalau kalian mau buat nomor akun, kalian bisa lihat dari sini, oke? Tadi yang pertama itu kalian bisa lihat di sini piutang pajak reklame ya. Di sini piutang pajak reklame ya teman-teman ya. Piutang pajak reklame, oke. Sebenarnya ini bisa langsung kita find. Kita cari di sini teman-teman, piutang. Kalian bisa langsung search aja. Di sini kalian bisa lihat teman-teman. Di sini kan ada bagian akun standar untuk pemerintah pusat. Nah kita nggak pakai yang ini ya teman-teman, kita pakainya pemerintah daerah karena akuntansi kita adalah akuntansi pemerintah daerah. So kalau misalnya kalian cari piutang terus ternyata di bagiannya akun pemerintah pusat, jadi kalian abaikan aja, kalian search lagi gitu, kalian search ke yang bawah selanjutnya. Ini kalian abaikan saja. Nah ini dia teman-teman, bagian akun standar pemerintah daerah ini ada di halaman 56 ya. Ya 56. Nah kalian bisa lihat di sini. Di sini ada aset, ada kas, ada investasi jangka pendek, ada piutang. Nah kalian bisa lihat di sini. Aku balik lagi ke jurnal umumnya ya. Di sini piutang pajak ya teman-teman ya. Di sini piutang pajak. Nah di ininya, di lampirannya udah tertulis jelas banget di sini piutang pajak nih. Di piutang pendapatan digunakan untuk mencatat piutang akan pendapatan yang dimiliki pemerintah daerah, antara lain adalah piutang pajak.
berarti piutang pajak masuk ke nomor akun 113 ya. Makanya di sini di jurnal umumnya nomor akunnya depannya adalah 113 teman-teman. Terus belakangnya 01 dapat dari mana? 01 itu karena ini adalah piutang pajak yang pertama teman-teman. Jadi depannya itu 3 angka di depan itu kalian lihat dari sini. Ini 113, lalu 2 angka di belakang itu kalian namain sendiri. Di sini kan piutang pajaknya piutang pajak yang pertama, jadi masukin di sini 01. Jadi nomor rekening itu ada 5 digit ya. Oke, itu untuk piutang pajak. Sama juga nih teman-teman, di sini ada piutang pajak lagi nih, piutang pajak reklame. Kan ini sama ya, piutang pajak reklame ya, maka nomor akunnya pun sama teman-teman. Nomor akunnya juga 11301. Gitu ya. Terus kita lihat lagi ada nggak piutang pajak lagi di sini. Kita bisa sambil lihat lagi ya teman-teman, piutang pajak ada lagi nggak di sini. Bentar, harusnya ada lagi. Nah, ini dia teman-teman. Ya, di sini ada piutang pajak tapi retribusi. Kan dia berbeda kan sama piutang pajak reklame ya kan. Dia kan berbeda sama piutang pajak reklame. Kalau piutang pajak reklame itu kan ya belakangnya reklame ya kan. Ini kan belakangnya tadi piutang pajak retribusi. Tapi tetap nomor akunnya depannya adalah 113 karena kan dia termasuk piutang pajak. Tapi kalian lihat belakangnya di sini teman-teman, belakangnya adalah 02. Kenapa? Karena 01-nya udah dipakai buat reklame. Kalau misalnya kita pakai nomor akun yang sama 01, berarti dia jadinya piutang pajak reklame dong, bukan piutang pajak retribusi. Kan dia namanya piutang pajak retribusi, maka kita bikin lagi nomornya adalah 02 kan, setelah 01 itu 02 gitu teman-teman ya. Jadi ini untuk piutang pajak retribusi itu 11302 gitu ya. Paham ya kira-kira ya? Oke, aku lanjut lagi nih, dia piutang pajak retribusi ya, ini juga sama 11302. Jadi masukin juga di sini 11302 gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, aku lanjut lagi. Ke pendapatan. Sekarang kita cari di sini pendapatan ya. Nah, nih kalian bisa lihat di sini teman-teman, nih pendapatan ya. Di sini kan ada pendapatan LRA sama ada pendapatan LO ya. Ada pendapatan LRA, terus bawahnya adalah pendapatan LO, nanti ada lagi. Ini kan beban. Bisa lihat di sini beban. Terus nah ini ada akun transfer, ini pembiayaan. Nah ini pendapatan LO nih teman-teman, beda ya. Pendapatan LO sama pendapatan LRA itu berbeda ya. Pendapatan LO sama pendapatan LRA itu berbeda teman-teman. Oke, kita mulai dari pendapatan LO dulu kali ya. Pendapatan LO. Nah, di sini pendapatan pajak reklame tapi dia LO ya. Kalau dia LO berarti teman-teman di sini itu kita bisa lihat pendapatan pajak reklame ya. Pendapatan pajak
Nah, di sini lihat, di sini ada pendapatan pajak ya. Nah, berarti apa? Berarti nomor akunnya depannya adalah 811, teman-teman. Jadi kalian bisa tulis di sini nanti nomor akunnya adalah 811 ya. Kalian bisa tulis nanti di sini jadinya adalah 811 gitu. Gitu ya. Terus ada lagi nggak yang LO? Nih kita lihat lagi di sini ada nih yang LO nih, pendapatan pajak bahan galian. Nih LO juga teman-teman. Nah ini juga 8 gitu. Nah tapi kan di sini reklame, di sini bahan galian. Ini beda kan? Jadi belakangnya itu yang ini 01, yang ini adalah 02 gitu. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Pokoknya lanjut terus deh. Terus ini kan LO ya kan, nih kalian cari lagi nih yang LO. Nih LO, ini lagi nih, ini LO nih ya teman-teman ya. Pendapatan pajak retribusi ini LO. Jadi harusnya di sini adalah 811, tapi karena dia retribusi, dia jadinya belakangnya 03 gitu. Oke. Nah, itu kira-kira ya. Kayak gitu caranya. Terus sekarang untuk gimana kalau pendapatan yang LRA? Pendapatan yang LRA kan tadi di depan nggak ada nih. Depan tadi udah ada kan? Ini kan LO. Tadi kan LRA itu nomor akunnya 4 ya. Nah, nih nih kalian bisa lihat di sini. Nah, nih, ya kan? Depannya itu kan 411 ya. Berarti nanti di sini jadinya adalah 411, teman-teman. Nanti di sini jadinya adalah 411. Jadi 41101. Terus yang LRA juga sama. Dia jadinya juga 411, tapi 41102 gitu. Oke. Di sini juga sama nih. Ini kan LRA. Pokoknya kalau yang LRA berarti dia nomor akunnya itu 4 ya. Berarti di sini adalah 41101. Kenapa? Karena di sini kan pajak reklame nih. Pajak reklame kan tadi udah ada ya. Nih. Nah, jadi kita masukin 41101. Gitu ya, teman-teman ya. Terus ini lagi pendapatan pajak retribusi LRA. Nah, ini berarti 41103 gitu. Cukup jelas ya. Jadi kita lanjut lagi. Sekarang kita lanjut ke nomor akun yang selanjutnya. Aku akan bahas tentang kas. Kas di sini cuma satu ya teman-teman. Walaupun kas bendahara penerimaan maupun kas kas bendahara pengeluaran, tapi dia tetap satu gitu. Dia tetap akunnya itu kas. Maka kalian bisa langsung cari aja kas di sini. Kas itu biasanya ada di nomor 1. Begitu cari. Nah, ini teman-teman, nih kas ya. Kas itu nomor 111 ya. Kalian bisa lihat di sini. Mau di bendahara penerimaan, kas bendahara pengeluaran, ini tetap 111 ya. So, ini kita masukin aja. Jadinya untuk kas bendahara penerimaan itu 11101 ya. Terus kas bendahara pengeluaran juga samain aja teman-teman, 11101 ya. Jadi kita samain aja, itu namanya adalah kas gitu. Pokoknya semua kas berarti nomor akunnya adalah 11101 ya. Ini juga 11101. Oke ya. Ini juga sama, kas 1101. Ini juga sama, 11101.
Oke, semuanya itu 11101 ya. Oke, kira-kira kayak gitu. Oke, ini juga 11101 kas bendara penerimaan gitu ya. Terus kita lanjut ke RKPPKD. RKPPKD kalian bisa lihat di sini. RKPPKD itu masuknya di nomor 3. RKPPKD itu masuknya di nomor 3. Nah ini dia. Ini RKPPKD ya teman-teman, rekening koran PPKD. Itu nomor akunnya adalah 313. So kita masukin di sini, berarti dia adalah 31301 gitu. Ini juga sama 31301. Ini juga sama 31301. Mana lagi ya? Nah ini juga sama 31301. Ini juga sama 31301 gitu. Itu ya. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke perubahan sal. Ini kan perubahan sal ya. Perubahan sal yang mana? Perubahan sal itu ini, ekuitas sal teman-teman. Nih, estimasi perubahan sal ya. Nomor akunnya berapa? 312. Nah, jadi bisa kita tulis di sini teman-teman. Di sini 31201. Nah, terus di sini lagi ada 31201 ya. Pokoknya perubahan sal itu semuanya 31201. Bisa kalian langsung tulis saja. Tuh, ini salah. Ini 312 ya. Ini 31201. Oke. Lagi perubahan sal, pokoknya semua perubahan sal itu 31201. Oke, ini juga 31201. Ini juga 31201 ya. Ini juga ini salah. 31201. Oke. Juga ya 31201 itu teman-teman. Oke. Perubahan sal udah. Sekarang beban gaji nih teman-teman, beban gaji ya. Untuk beban gaji kita lihat lagi di sini akun beban. Akun beban. Nah, di sini ada akun belanja sama akun beban ya teman-teman. Kalau akun belanja itu nomor akunnya adalah 5. Ya. Kalau akun belanja itu nomor akunnya adalah 5. Tapi kalau akun beban kita bisa lihat di sini. Akun beban itu nomor akunnya 9. Bentar, mana ya? Nomor akun 7. Nah, ini dia. Ini nomor akun 9 ya. Beban itu nomor akun 9 teman-teman. Nah, beban kan di sini statusnya ada banyak nih. Nah, kalian bisa cari aja. Nah, di sini ini beban apa nih? Misalnya bebannya di sini adalah beban gaji. Nah, kita cari nih di sini beban gaji. Beban gaji. Nah, nih lihat nih di sini beban gaji ya. Beban gaji itu ada di nomor akun 911. Dia masuk ke beban pegawai. Jadi di sini nomor akunnya adalah 911. Gitu, 91101. Nah, kalau belanja gaji, dia kan tadi nomor akunnya 5 ya teman-teman ya. Sebenarnya sih sama aja, cuman depannya doang beda. Dia itu ada di 51101 gitu. Ya. Terus untuk beban alat tulis kantor, kita bisa cari ya di sini ya teman-teman. Beban ATK. Nah, biasanya di sini beban ATK itu biasanya teman-teman dia ada di masuknya ke beban barang ya teman-teman ya. Barang dan biasa dia biasanya masuknya ke sini, beban ATK gitu. Jadi untuk beban ATK itu dia nomor akunnya adalah
92101 gitu. Dia masuknya ke 92. Sorry teman-teman, bukan ATK ya. Bukan ATK, dia seharusnya masuknya ke sini ya, 912. Mungkin aku salah tulis, maaf ya. Berarti dia seharusnya 912 ya, bukan 921. 912 ini, oke? Nah, berarti belanjanya adalah 512 ya. Berarti belanjanya di sini adalah 51201 gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Pendapatan pajak reklame diterima dibuka. Nah, biasanya dia ada di nomor 2 nih teman-teman. Pendapatan pajak reklame diterima dibuka itu ada di nomor 2 mana ya? Nah, ini dia masuknya ke sini nih teman-teman. Pendapatan diterima dibuka 214 ya. Makanya di sini aku masukinnya adalah 21401 untuk pendapatan pajak reklame diterima di muka. Lanjut, inventaris kantor. Inventaris kantor itu ada di nomor 1 ya. Kalian bisa cari aja pokoknya inventaris kantor. Inventaris Nah, biasanya inventaris kantor itu teman-teman, dia masuknya ke bagian bentar, inventaris kantor itu nomor akunnya adalah 132 ya. Kalau 132 berarti dia masuknya ke sini ya teman-teman. Inventaris kantor itu masuknya ke peralatan dan mesin. Kalian bisa lihat di sini. Di sini kan ada banyak ya alat berat dan sebagainya. Nah, inventaris kantor itu masuknya ke sini ya, ke bagian ini gitu. Jadi dia nomor akunnya adalah 132, tambahin 01 depannya jadi 13201 gitu. Terus kendaraan dinas. Kendaraan dinas itu juga masuknya ke peralatan dan mesin kalau aku nggak salah. Sebentar ya, dia juga masuknya kendaraan dinas ke peralatan dan mesin ya teman-teman ya. Karena kan di sini ada nah ini kan peralatan kantor, perlengkapan kantor, kan inventaris kantor itu kan ini, jadi masuknya ke sini. Kalau kendaraan itu kan mana ya kendaraannya? Di sini sih emang nggak ada teman-teman, tapi dia tetap masuknya ke sini ya 132 karena dia masuknya ke peralatan gitu. Jadi 13202. Lalu mesin fotokopi juga dia masuknya ke peralatan. Jadi di sini nomor akunnya adalah 13203 ya. Oke, terakhir belanja modal. Belanja ya. Namanya juga belanja kan berarti nomor akunnya berapa? Nomor akunnya belanja 5 ya. Nah, ini dia teman-teman, belanja modal. Belanja modal aset tetap. Nah, ini kan belanja modal ada banyak nih. Nah, kita kan belanja modalnya itu adalah belanja modal peralatan dan mesin tadi ya kan, karena kita belanja modalnya apa aja nih di sini. Kan belanja modal inventaris kantor kan peralatan dan mesin ya kan. Berarti nomor akunnya adalah 522. Maka di sini ya nomor akunnya 522 gitu. Ya, bukan 532 tapi 522. Ya 522 ya. Oke, dia masuknya ke 522. Jadi di sini juga 522. Ya 52202 dan di sini juga 52203 gitu. Oke,
gitu kira-kira teman-teman untuk jurnal nomor rekening jurnal umum. Terus lanjut lagi, aku mau lanjut ke buku besar ya. Buku besar simpel aja, aku cuman bahas yang kas aja ya. Kas itu kalian ngerjain buku besar kayak biasa ya, tanggal ditulis, habis itu keterangannya, referensinya. Nah, kalian bisa lihat di sini kan akun kas, ya kan, berarti yang ini diganti nomor rekening aja ya, tinggal diurutin aja dari jurnal umum kalian itu yang nomor paling rendah nomor berapa, kan nomor paling rendah itu 11101. Nah, berarti ya udah yang kalian masukin duluan itu 11101 gitu ya. Jadi diurutin aja dari yang paling rendah. Ini kan lebih 11101, 11301 dan seterusnya gitu ya. Jadi tinggal diurutin aja. Terus ini tinggal dimasukin. Yang debit itu kan tanggal 15 kan, kas itu adanya di tanggal 15 ya kan, itu 20.000. Jadi masukin aja debitnya 20.000. Makanya kita masukin di sini buku besarnya di debitnya 20.000 dan saldonya 20.000. Terus tanggal 20 itu kan ada lagi kas ya kan. Nih kas di sini tanggal 20 dia kan adanya di debit. Maka kita tulisnya di sini di debit 50. Nanti saldonya kan jadi bertambah ya, debit ketemu debit. 20 tambah 50 jadi 70.000 dan seterusnya gitu. Oke, aku kira cukup sampai di sini penjelasan aku teman-teman. Kalau misalnya kalian belum paham, silakan hubungin aku ya. Dan ini jurnal umum sama buku besarnya tolong dicatat karena ini adalah tugas kalian kemarinan yang belum selesai kalian kerjain ya. Ini tolong dicatat. Buat yang udah ngerjain pastinya akan aku kasih nilai tambah lebih daripada kalian yang ngerjainnya cuma nyatet dari aku gitu. Oke ya, makasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.